Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyufri, mahasiswa Universitas Indonesia Timur, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Analisis Kualitas dan Butir Soal, mata kuliah evaluasi pembelajaran. Tes merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Kualitas tes sangat mempengaruhi keakuratan tes. Oleh karena itu, analisis kualitas tes merupakan suatu langkah yang harus dilakukan untuk menentukan tingkat mutu suatu tes, baik tes maupun tes secara umum, dan soal-soalnya merupakan bagian dari tes. Saat mengevaluasi hasil pembelajaran dan pengujian, diharapkan dapat menggambarkan pola perilaku dan menghasilkan nilai-nilai yang objektif dan akurat. Tes yang digunakan guru harus berkualitas baik dalam banyak aspek. Tes seharusnya disiapkan sesuai dengan prinsip dan prosedur persiapan tes. Setelah digunakan, perlu diketahui apakah tes tersebut berkualitas baik atau buruk. Kemudian kualitas tes dan butir soal. Yang pertama, karakteristik butir soal. Mempunyai beberapa bagian, diantaranya tingkat kesukaran, daya pembeda, distribusi jawaban, reliabilitas, validitas konstruk, dan kepraktisan. Kemudian tujuan analisis tes dan butir soal. Analisis kualitas tes merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik tes secara keseluruhan maupun butir soal menjadi bagian dari tes tersebut. Tes diharapkan dapat menggambarkan sampel perilaku dan menghasilkan nilai yang objektif serta akurat. Berdasarkan definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa analisis kualitas butir soal merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi setiap butir soal guna mengetahui kualitas setiap butir soal tersebut. Hasil dari proses mengkaji dan mengidentifikasi soal dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada setiap soal. Di sini ada beberapa karakteristik soal. Menurut Asmawi Zainul, tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi peserta tes menjawab benar terhadap butir soal. Kemudian dilihat dari konstruksi butir soal terdiri dari dua bagian, yaitu pokok soal dan alternatif jawaban. Alternatif jawaban juga terdiri dari dua bagian, yaitu kunci jawaban dan pengecoh. Kemudian validitas konstruk merupakan konsep yang dapat diobservasi dan dapat diukur. Validitas konstruk dikenal juga dengan istilah validitas logis dan digunakan dalam tes-tes psikologi untuk mengukur gejala perilaku yang abstrak. Kemudian daya butir soal ialah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal, membedakan kelompok yang berprestasi tinggi atau kelompok atas dari kelompok yang berprestasi rendah atau kelompok bawah di antara para peserta tes. Kemudian reliabilitas merupakan derajat konsistensi suatu instrumen. Suatu tes dapat dikatakan reliable apabila selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada kesempatan yang berbeda. Kemudian kepraktisan berarti kemudahan baik dalam hal persiapan, penggunaan, pengelolaan, penafsiran maupun pengadministrasian. Kemudian tujuan analisis soal.
Analisis tes dan butir soal bertujuan untuk mengetahui apakah tes atau soal yang digunakan untuk mengevaluasi sudah mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur melalui tes atau soal tersebut. Kemudian mengetahui sejauh mana data atau informasi yang dihasilkan oleh tes maupun butir soal dapat diandalkan. Kemudian mengetahui sejauh mana data yang dihasilkan oleh tes atau soal dapat berguna bagi proses pembelajaran. Itulah tujuan analisis soal. Kesimpulan dari materi saya ini, analisis kualitas tes merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik tes secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes tersebut. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan materi saya ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.